Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama belajar kembali, mempelajari dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Dan insya Allah kita akan sama-sama belajar ya, dan juga akan mengawali pembelajaran kita malam hari ini dengan membaca Quran surat Al-Mulk terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in
إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن
معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang niat ya. Kita akan sama-sama belajar tentang meluruskan kembali niat kita. Dan kita akan belajar tentang niat ya, betapa pentingnya niat itu. Di dalam hadis yang disebutkan pertama kali ya dalam kitab Arba'in ya atau kitab Al-Arba'un karya Imam An-Nawawi, hadis yang pertama kali disebutkan adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Satu hadis atau satu hal yang harus selalu kita perbaiki adalah tentang niat. Adalah bagaimana caranya agar kita selalu menjaga niat kita. Terus memperbaiki niat kita. Karena niat itu ada sesuatu yang sangat penting. Ya. Innamal a'malu binniyat. Dan semua para ulama biasanya mereka menulis dalam kitab-kitab mereka bab pertama yang dibahas pasti selalu bab tentang niat. Yang pertama ditulis oleh para ulama di halaman-halaman pertama, tidak lupa para ulama selalu mengingatkan tentang pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi hal yang paling penting adalah aspek niat. Karena dengan niat itu seseorang itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Quran, kita harus selalu berhati-hati dalam bab niat ini. Karena niat kita itulah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, mengkaji hadis yang nomor pertama dalam kitab Arba'in Nawawi, bab tentang niat ini, ya ini hadis bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, mendapatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ada orang-orang yang ingin pergi hijrah ke Madinah pada saat itu.
Akan tetapi dalam niatnya terjadi beberapa perbedaan. Ada satu orang yang hijrah pergi ke Madinah. Dia hijrah pergi ke Madinah untuk bertemu dengan wanita yang dia ingin nikahi. Ya, perginya dia dari Makkah menuju Madinah untuk menikahi wanita yang dia cintai. Atau juga ada seseorang sahabat yang pergi dari Mekah menuju Madinah pada saat itu untuk mendapatkan dunia. Pemakan hijratuhu lid dunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrahnya karena dunia yang dia ingin usahakan. Dunia yang dia ingin ikhtiarkan. Awimra'atin yankihuha. Atau ada seorang wanita yang dia ingin nikahi. Fahijratuhu, maka dia itu hijrahnya ila mahajara ilaih. Terhadap dia itu hijrahnya mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Kalau dia niatnya pergi ke Madinah, hijrah dari Mekah untuk mendapatkan dunia, dia pasti dapat dunia. Barang siapa yang dia itu hijrahnya itu perginya ya dari Mekah ke menuju Madinah untuk menikahi wanita yang dia cintai, maka dia mendapatkan niatnya, akan mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi kalau seseorang itu berniat hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan niatnya itu dicatat oleh Allah niatnya sebagai orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka berhati-hatilah dalam berniat. Ya, jangan salah dalam berniat karena niat itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah, termasuk ketika saya menyampaikan ya, ayo kita tap-tap layar, jangan lupa niatkan untuk dalam rangka menyebarkan ilmu, dalam rangka menyebarkan ilmu sebagai amal jariah bagi kita. Kita share ya kajian ini kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga, terserah orang tersebut misalkan dia mengikuti live kita atau tidak, hadir di majelis kita atau tidak masalah. Yang penting adalah kita sudah berniat untuk menyebarkan kebaikan. Kita berniat ya menjadi asbab orang-orang dekat dengan Al-Quran. Nggak peduli berapa banyak yang mau nonton. Ya, apakah yang nonton 1 orang, 2 orang, 3 orang, mau 100 orang, mau 200 orang, mau tidak ada yang nonton sekalipun ketika kita niatnya untuk berdakwah ilallah, menyampaikan ya agama Allah Subhanahu wa taala, niatnya untuk syiar, maka insya Allah kita akan dicatat ya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, maka saya tidak bosan-bosan untuk mengajak, yuk sahabat Quran, kita sebarkan hidayah Al-Quran ini, jangan sampai kita sendiri yang merasakan nikmatnya Al-Quran ini. Tapi kita berusaha untuk lebih banyak lagi yang bisa merasakan nikmatnya Al-Quran yang kita rasakan hari ini. Ini tentang pentingnya niat. Saya selalu bertanya kepada para santri yang menghafalkan Al-Quran. Mau hafal Al-Qurannya juz 30 atau 30 juz? Coba di sini ayah bunda pengen hafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, atau 3 juz? Pengen hafal Qurannya berapa juz? Semuanya di sini sahabat Quran. Ada yang bilang, Ustadz saya ingin hafal Quran ya juz 30 aja lah Ustadz. Yang penting juz 30 pun udah alhamdulillah. Ada yang bilang, Ustadz saya pengen menghafal Al-Quran ya juz 3 juz saja. Juz 30, juz 29, juz 28. Ada yang berniat, Ustadz saya kayaknya setengah juz aja. Nah, kenapa kita tidak berniat dari awal? Ya, kita pengen hafal Al-Quran 30 juz. Apa susahnya? Apa beratnya kita berniat? Ya Allah, ya saya ingin hafal Al-Quran 30 juz, maka catatkanlah saya sebagai orang yang menghafalkan Al-Quran.
30 juz kamilan. Faktubna ma'asyahidin ya. Jadikanlah, saksikanlah bahwasanya saya sangat berniat ya Allah ingin bisa hafal 30 juz. Begitupun ketika kita berbicara tentang bab wakaf ya. Kemarin sudah pernah kita bahas, masih ingat nggak ilmunya? Dulu sebelum Ramadan kita pernah bahas bab tentang wakaf. Ayah bunda wakaf 1.000 dengan wakaf niat 100.000 dapatnya berapa tuh? Dapatnya berapa? Kalau kita berniat hanya, saya mau berwakaf hanya Rp1.000, ya udah dapatnya niatnya 1.000. Tapi kalau kita niatnya, ya Allah saya ingin berwakaf 100.000, ya padahal uangnya cuma ada 1.000. Dia bilang, ya Allah saya pengen wakaf sebetulnya 100.000, tapi saya hanya ada uang Rp1.000. Maka insya Allah dicatatnya ada Rp100.000. Ataupun demikian, kita punya uang 100.000, niatnya pengen wakaf 100 juta. Niatnya ingin wakaf 100 juta. Ya, bismillah, Ustadz saya mau niat wakaf 100 juta. Ada uangnya? Enggak ada Ustadz, itu dia, saya baru niat aja. Alhamdulillah, minimal dia punya keinginan. Bandingkan dengan hanya berniat, saya mau Ustadz segini aja lah. Ya, wakafnya 5.000 rupiah saja. Ya, nah, kalau kita niatnya dari awal beda. Sudah beda, insya Allah niatnya jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu menasihati ya istri saya gitu ya. Ketika membeli atau belanja sesuatu, ya saya selalu nasihati ya kepada istri, niatkan ketika kita belanja itu sebagai sedekah untuk orang tersebut. Ya, kenapa? Karena ketika kita niatnya belanja itu untuk sedekah, insya Allah Allah akan berikan balasan kepada kita. Allah akan berikan ganti yang terbaik. Kalau kita berniat belanja ke warung, niatnya sedekah, beda dengan hanya sekedar, saya belanja saja. Akan beda hasilnya. Ketika niatnya tadi, saya belanja pergi ke warung di sekitaran kita, misalkan ada warung yang muslim, kita beli beras, kemudian kita berniat membeli beras ini, ya Allah saya niatkan, ini belanja saya sebagai sedekah untuk orang tersebut. Yang akhirnya ketika kita beli beras, orang tersebut yang jualan beras itu, dia bisa menyekolahkan anaknya, bisa menafkahi istrinya, bisa berbagi kepada orang tuanya, maka belanjanya kita bisa menjadi sedekah. Belanjanya kita bisa menjadi ibadah ketika kita niatkan. Tapi kalau kita hanya belanja, belanja saja, ya udah nggak dapat niat, dapat cuman untuk pahala untuk keluarga kita, menafkahi keluarga kita. Nah, alangkah indahnya ketika kita terus memperbaiki niat kita, ya, memperbaiki niat-niat kita. Ada yang baru tahu ilmu ini? Ustadz saya baru tahu begitu ya, belanja sesuatu niatnya untuk ibadah, niatnya untuk sedekah. Ya, niatnya untuk sedekah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah melihat ya di salah satu toko baju, ya, di toko baju itu di depan tokonya itu tertulis ya menampakkan ya keindahan melalui pakaian yang kita pakai adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi ketika kita memakai baju, ya beli baju baru nih kemarin ya Bunda, ya Lebaran. Ya, pada beli baju baru nggak di sini? Masya Allah. Ya, semuanya beli baju baru ya. Biasanya kita beli baju di Lebaran. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya kita membeli baju Lebaran supaya dilihat orang lain begitu, ya maka ya itu dia niatnya seperti itu. Tapi kalau kita beli pakaian supaya kita nyaman, yang dengan kenyamanan itu akhirnya kita bisa beribadah ya dengan nyaman juga, maka insya Allah niatnya akan dicatat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, karena salah satu bentuk ya ibadah yang lain adalah menampakkan ya menampakkan karunia yang Allah berikan kepada kita dan itu tidak salah.
Ya, kita beli baju baru itu nggak salah. Kalau niatnya dalam rangka menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah sangat senang sekali dan Allah sangat cinta sekali ketika ada seseorang yang diberi karunia oleh Allah kemudian dia tampakkan nikmatnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian fahaddis, sebarkanlah, syiarkanlah. Jadi ketika kita memakai pakaian, ya di Idul Fitri niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk ibadah, menampakkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita akan dicatat sebagai ibadah. Tapi kalau kita hanya sekedar beli ikutan orang, ya udah, ya niatnya hanya sebatas seperti itu. Kita beli kue lebaran misalkan ya, kemarin di Idul Fitri, di Ramadan kita beli kue lebaran, niatnya untuk apa? Oh, saya membeli kue lebaran supaya nanti kalau ada tamu yang datang dari, jauh, datang ke rumah kita bisa menjamu tamu dengan sebaik-baik jamuan. Dapat tuh itu pahala niatnya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala niatnya. Tapi kalau sekedar kita, saya mau beli kue Ustadz supaya pajangan di rumah banyak, ya, itu nggak dapat pahala. Hanya untuk jadi pajangan saja ya, tidak menjadi manfaat bagi orang lain. Ya, kembali segala sesuatu niatkan, ya, segala sesuatu niatkan untuk kebaikan. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari niat yang kita, lakukan, ya, pahala dari niat yang lakukan. Baik, kalau kita perhatikan sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di sini yang ingin ya mendapatkan pahala ketika tidur dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala enggak terputus selama dia hidup, ya setiap malam dia dapat pahala sholat 11 rakaat. Ada di sini yang pengen? Setiap hari dicatat pahala sholat sunnah 11 rakaat setiap hari. Sholat qiyamul lail. Qiyamul lail. Enggak pernah terputus sampai nanti kita akhir hayat. Ya, setiap hari kita nggak pernah terputus dicatat pahala setiap malamnya sholat sunnah 11 rakaat sampai akhir hayat kita. Mau? Ada satu hadis yang menarik ya, yang disampaikan oleh Nabi, saya coba tampilkan hadisnya. Baik, saya tampilkan ya. Nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira mengenai pahala niat baik ini dalam sebuah hadis yang sahih. Nah, perhatikan hadisnya. Ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli minal lail. Perhatikan. Barang siapa yang dia mendatangi tempat tidurnya dalam keadaan berniat. Ya. Jadi ketika kita mau tidur nih, kemudian kita itu niat untuk bangun sholat malam. Ya, ini hadisnya. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dalam keadaan berniat untuk bangun sholat malam, fagolabathu ainahu hatta asbah. Namun dia terkalahkan oleh kantuknya sendiri. Akhirnya dia tidur. Ya, matanya itu kalah gitu ya, tidur sampai masuk waktu subuh. Apa balasannya? Kutibalahu manawa, maka akan dicatat, maka akan dituliskan untuknya apa yang dia niatkan. Allahu Akbar. Jadi kata Nabi, siapa yang datang menuju tempat tidurnya, kemudian dia berniat, ya Allah, saya nanti malam pengen sholat sunnah, ya tahajud 11 rakaat. Maka qadarullah misalkan dia terkalahkan oleh kantuknya dan dia tidur sampai akhirnya dia
bangun di subuh hari, maka akan dituliskan untuknya apa yang dia niatkan. Hadisnya sahih. Maka Allah akan catatkan dia dapat pahala sholat qiyamul lail 11 rakaat meskipun dia tertidur. Dan perhatikan lihat, wa kana naumuhu shadaqah alaihi min rabbih. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Dan perhatikan tidurnya tadi adalah terhitung sedekah untuknya dari Allah. Jadi Allah bersedekah untuknya, ya nggak apa-apalah dia tidur karena ya dia kecapean mungkin, akhirnya Allah bersedekah kepada orang tersebut. Sama dengan orang yang sedang saum, ketika dia saum, ya kemudian dia lupa, kemudian dia berbuka kan, dia baca misalnya dia makan, dia minum dan sebagainya, maka dalam hadis disebutkan Allah sedang bersedekah terhadapnya. Allah sedang bersedekah terhadapnya. Dan ini hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Hadisnya sahih. Jadi ayah bunda, ya ternyata dengan niat ini kita bisa mendapatkan pahala sholat 11 rakaat setiap malam. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi tidurnya dalam keadaan berniat untuk bangun sholat malam. Dia berniat, ya Allah, saya ingin sholat malam 11 rakaat. Kemudian dia terkalahkan oleh kantuknya, kemudian dia mengantuk sampai akhirnya dia bangun di pagi hari, maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Allah tetap akan mencatatkan pahala dia qiyamul lail 11 rakaat dan tidurnya tadi terhitung sebagai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya bagi kita untuk meluruskan niat kita. Ya, meluruskan niat kita. Ya, Masya Allah. Siapa yang baru tahu ilmu ini? Sahabat Quran, siapa yang baru tahu ilmu ini? Masya Allah ya. Ya, ini ada hadisnya ternyata. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang mendatangi tempat tidurnya dalam keadaan dia berniat untuk bangun sholat malam. 11 rakaat dia berniat, namun qadarullah ternyata dia tidak bisa menahan kantuknya, sampai akhirnya dia tidur dan bangun di pagi hari, maka Allah akan catatkan apa yang dia niatkan sebelum dia tidur. Dan tidurnya tadi merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Maka ketika kita mau tidur nih malam ini, ya ketika mau tidur, niatkan. Niatkan. Ya Allah, saya pengen tidur, sebelum tidur kita niat, ya Allah, ya saya ingin bangun nanti malam hari 11 rakaat sholat, dan qadarullah ternyata kalau kita ya ketiduran sampai waktu pagi, maka 11 rakaat itu akan tetap dicatat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini pentingnya kita memiliki niat. Sebelum kita tidur misalkan, ya Allah sebelum tidur saya pengen baca, saya pengen niat. Ya Allah saya pengen baca Al-Quran 1 juz malam nanti. Qadarullah ternyata ya kita tidur bablas. Apakah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau lihat dalam hadis ini akan dicatat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Sesuai apa yang kita niatkan. Nah, pentingnya berarti tadi memiliki niat. Sebelum tidur pun kita harus punya niat. Kalau kita niatnya dari awal, ya Allah saya tidur sebagai niatnya untuk mengecas badan saya supaya besok bekerja ya, ketika bekerjanya lebih prima sehingga ya ketika niat produktif dalam bekerja saya akan dicatat sebagai ibadah, dicatat ibadahnya. Ya Allah saya niat nanti malam hari ya mau ya membaca atau menghafalkan Al-Quran. Qadarullah ternyata ketiduran, bablas sampai subuh. Maka tetap akan dicatat. Tetap akan dicatat pahalanya. Allahu Akbar. Indah tidak sahabat Quran?
Ustadz, lalu bagaimana dengan seseorang yang bisa bangun? Lalu dia akhirnya ya melaksanakan apa yang dia niatkan, maka nanti niatnya naik menjadi azam. Apa? Niatnya berubah menjadi azam, menjadi tekad. Dan kalau diamalkan, maka dia akan mendapat pahala 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kalau kita meniatkan satu, maka dapatnya satu. Kalau dilaksanakan, dapatnya dikali 10. Nah, coba kita lihat ya rumusnya seperti ini. Kalau kita niat nih, kan tadi malam nih, sebelum tidur nih, sekarang malam ini, ya Allah, saya berniat sholat 11 rakaat. 11 rakaat. Ya, saya berniat sholat 11 rakaat. Ya, saya berniat sholat 11 rakaat. Ternyata dia tidak bangun. Nah, dia tidak bangun. Dapat pahalanya berapa? Ketika dia sudah niat ini, niat niat sholat 11 rakaat. Tidak bangun, dapat pahalanya berapa? 11. Pahalanya 11 ya. Nah, ini ya. Pahalanya tercatat 11 rakaat. Pahala 11 rakaat. Kalau dia bangun, ya, kalau dia bangun dan dia melaksanakan niatnya, maka orang ini akan mendapatkan 11 dikali 10 sama dengan 110. Ya, dia dapat 110 ketika dia diamalkan. Nanti kita akan lihat hadis yang lain. Ya, niat itu kalau kita berniat saja, maka akan dicatat satu pahala. Tidak dilakukan pun tetap dapat satu pahala. Kalau dilakukan akan dikali lipatkan menjadi 10. Kalau ini niat kebaikan. Niat kebaikan. Lalu bagaimana dengan niat keburukan? Kalau keburukan gimana? Kalau niatnya keburukan, dilakukan. Dilakukan dapat berapa? Dapat satu dosa. Kalau kebaikan tadi dilakukan dapat berapa? Dapat 10. Ya, kalau kebaikan itu satu kebaikan dan dia lakukan maka dia dapat 10. Kalau keburukan dilakukan dapatnya satu, enggak 10. Tidak dilakukan dia dapat 0 ya, enggak jadi. Kalau dilakukan dapat satu. Dan disinilah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan itu tidak dilakukan dicatat satu, ya tidak dilakukan dicatat satu, dilakukan dikali 10, dapat 10. Kalau keburukan dilakukan dapat satu, tidak dilakukan dapat 0. Ya, inilah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Nah, maka kembali lagi sahabat Al-Quran, penting ya, penting sekali kita untuk selalu meniatkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, meniatkan. Jadi setiap malam kita bisa berniat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita datang kepada tempat tidur kita. Kemudian kita berkata, "Ya Allah, saya berniat malam hari ini ingin sholat qiyamul lail 11 rakaat." Kemudian qadarullah ternyata kita tidur sampai subuh, maka Allah akan catatkan apa yang dia niatkan di malam hari sebelum dia tidur. Dan tidurnya merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Oleh karenanya penting sekali untuk kita selalu memiliki niat ingin beribadah ketika kita tidur.
niatkan yang baik, maka insya Allah itu yang akan kembali kepada kita. Saya ingin menjelaskan juga sahabat Al-Quran. Dahulu di zaman Nabi SAW ada dua orang laki-laki. Di zaman Nabi SAW ada dua orang laki-laki yang mereka akhirnya berniat saling membunuh satu sama lain. Mereka menghunuskan pedang satu sama lain. Sampai akhirnya terjadi peperangan antara dua orang tersebut, yang satu terbunuh dan yang satu dibunuh. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, di antara kedua mereka, manakah yang akan masuk ke dalam neraka? Manakah yang akan masuk ke dalam neraka? Di antara para sahabat kemudian mengatakan, ya tentu ya Rasulullah, yang akan masuk ke dalam neraka adalah yang membunuh. Dan yang terbunuh akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dari Nabi SAW? Dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang terbunuh dia masuk neraka juga? Bukankah yang membunuh itu adalah ya yang akan masuk neraka? Maka kata Nabi, adapun orang yang terbunuh, dia sangat memiliki keinginan keras untuk membunuh saudaranya yang lain. Dan yang membunuh pun sama, memiliki niat yang kuat untuk membunuh saudaranya. Jadi dua-duanya memiliki niat untuk membunuh saudaranya satu sama lain. Maka hati-hati sahabat Al-Quran dengan niat yang ada pada diri kita. Niat yang ada pada diri kita. Allah Akbar. Ya kalau kita nyangka, kalau kita ditanya coba. Kira-kira yang masuk surga mana? Yang membunuh atau yang terbunuh? Pasti kita akan bilang, oh yang terbunuh Ustadz yang akan masuk ke dalam surga. Yang membunuh yang akan masuk neraka. Jawabannya kata Nabi, keduanya masuk neraka. Kenapa? Karena didasari dengan niat yang dilakukan dari keduanya. Yang satu sangat berniat ingin menghabisi saudaranya dengan sungguh-sungguh. Yang satu lagi, ya saudaranya yang terbunuh pun, ya dia punya niat. Ya ingin membunuh saudaranya yang lain. Wa ya'udzubillahi min dzalik. Dua-duanya bisa berpeluang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga satu kisah ya. Ya ayuhan nas, dhuriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wala wijtama'u lah. Wa iyaslubhumudz dzubab wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastankidhuhu min. Dha'ufat talibu wal matlub. Di dalam akhir surat Al-Hajj Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, dzuriba masalun fastami'ulah. Telah kami buat perumpamaan untuk kalian, fastami'ulah, dengarkanlah perumpamaan ini. Innal ladzina yakhluquna dzubaba, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya lalat. Allah menciptakan lalat. Ya. Yang lalat itu ya sangatlah kecil ya, di hadapan manusia. Innalladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubab wala wijtama'u lah. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah tidak akan mampu menciptakan lalat. Wala wijtama'u lah. Seandainya semua makhluk di bumi ini berusaha untuk menciptakan lalat, maka semua tidak akan mampu menciptakan lalat. Dha'ufat talibu wal matlub. Sangatlah ya rendah, sangatlah lemah antara orang yang disembah dengan orang yang menyembah. Ya, sesembahan itu lemah, ya, yang disembahnya pun lemah, yang menyembahnya pun lemah. Sehingga pernah ada kisah, ya, kisah pada saat itu ada dua orang. Dua orang ini ketika itu berjalan di sebuah kampung. Ya, disebutkan ya di sebuah kisah bahwasannya ada dua orang berjalan di sebuah kampung. Kemudian di kampung tersebut terdapat sesembahan yang begitu besar.
kemudian penduduk kampung tersebut mengatakan kepada orang tersebut, "Berkurbanlah dengan apapun yang kamu miliki, meskipun kamu berkurban dengan satu ekor lalat." Yang satu mengatakan, "Saya tidak punya apa-apa." Ya, "Saya tidak punya apa-apa." Ya, ya udah kamu berkurban saja dengan seekor lalat. Diambil lalat kemudian dia berkurban ya kepada ya patung tersebut, akhirnya mereka ya satu orang itu selamat, dibiarkan hidup. Dan datang lagi seorang ya ke kampung tersebut. Kemudian ya dikatakan kepada orang tersebut, "Berkurbanlah dengan apapun yang kamu miliki." Dan akhirnya dia menolak. Ketika dia menolak akhirnya dia dibunuh. Dan kita tahu bahwasannya akhir dari kehidupan mereka, yang satu masuk neraka gara-gara berkurban dengan seekor lalat. Dan yang satu lagi dia selamat, dia masuk ke dalam surga karena dia tidak mau berkurban meskipun dengan sekecil ya binatang lalat tadi. Penting bagi kita semua untuk memperbaiki niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta sampai satu ekor lalat pun yang menurut kita nggak berharga, tapi kalau dipersembahkan untuk selain Allah, dia bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iya'udzubillahi min dzalik. Ya, penting bagi kita tadi memperbaiki terus niat kita. Karena niat itu ya bukan hanya di awal. Sering kita dengar, sering kita lihat. Niat itu seakan-akan hanya di awal saja. Padahal kata para ulama, niat itu adalah di mana? Di awal, di tengah, dan di akhir. Perbaiki terus niat kita di awal, di tengah, di akhir. Kenapa? Karena kita tidak bisa selamat. Kita nggak bisa selamat dari yang namanya beloknya niat kita. Sebagai contoh, ada seseorang melakukan ibadah, barangkali di awalnya dia sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi lambat laun di tengah-tengahnya akhirnya dia tidak ikhlas. Di akhirnya dia nggak ikhlas juga. Ada juga manusia yang di awalnya dia tidak ikhlas. Lalu seiring berjalan waktu, dia perbaiki niat itu sampai di tengah-tengah akhirnya dia kembalikan, luruskan kembali, "Ya Allah, saya niat melakukan ibadah ini untuk apa sih? Saya melakukan ini karena Allah." Di tengah-tengah dia perbaiki lagi. Ternyata nanti di akhirnya dia dia tergelincir lagi. Dia tergelincir lagi. Akhirnya dia masuk ke dalam ya neraka karena di akhirnya dia niatnya tidak baik. Ya, ada juga yang di awal jelek, di tengah jelek, di akhirnya yang baik. Itu yang bagus ya. Ya, karena niat itu dilihat nanti di akhirnya. Ya, segala kebaikan kita itu dilihat nanti di akhirnya. Lebih bagus gimana? Ya lebih bagus di awalnya bagus, niat kita itu lurus karena Allah, di tengahnya niat kita juga lurus karena Allah, dan di akhirnya niat kita pun lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Di tengah, di awal, di tengah, dan di akhir. Sekarang di tengahnya bisa di awalnya bisa lurus, di tengahnya bisa belok, di akhirnya juga bisa belok. Yang paling susah ya juga adalah ketika kita melaksanakan umroh. Yang paling berat itu adalah ketika kita melakukan umroh. Umroh ya mungkin di awal banyak yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya bagus karena Allah Subhanahu wa taala, tapi di tengahnya wallahu alam, di akhirnya wallahu alam. Ya, karena godaan yang sangat luar biasa hari ini ketika kita umroh. Ya, di awalnya mungkin lulus ya, di tengahnya wallahu alam. Di akhirnya wallahu alam. Ya, makanya kita harus terus memperbaiki niat karena niat itu ternyata bukan hanya di awal saja, tetapi niat itu ada di awal, di tengah dan di akhir. Kalau kita memahami pemahaman ini, insya Allah kita akan selalu menjaga dan berhati-hati masalah niat ini, ya. Kita akan berhati-hati ya terhadap masalah niat ini, ya. Baik. Kembali lagi sahabat Al-Quran, bahwasannya perkara niat ini adalah
perkara yang harus terus kita jaga, ya perkara yang harus terus kita perbaiki, perkara yang harus terus kita ya waspadai karena sedikit saja niat kita ya bergeser, ya maka kita akan kehilangan ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal kita bisa menjadi amal yang hangus. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak beberapa ya hikmah yang bisa kita dapatkan dalam kajian kita hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melindungi kita, membersamai kita, menjaga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga niat kita dalam belajar Al-Qur'an, selalu ya membimbing kita untuk terus memperbaiki niat kita karena sekali lagi seseorang itu akan selamat dengan niat yang dia miliki dan seseorang akan terjerumus ketika dia tidak memiliki niat yang baik dalam kehidupannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus menjaga dan memperbaharui niat-niat kita, ya, dan terus menjaga keistiqomahan kita dalam belajar Al-Quran, karena tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata berhenti untuk belajar Al-Quran. Sampai kapan kita belajar Al-Quran? Sampai akhir hayat kita, ya, sampai akhir hayat kita. Begitu sahabat Al-Quran ya. Maka untuk menjaganya kita butuh yang namanya ilmu. Ya, untuk menjaganya kita butuh yang namanya ilmu. Ya, untuk menjaganya kita butuh yang namanya ilmu. Ya, dan ilmu itu harus terus dicari. Ilmu itu adalah sesuatu yang harus terus diikhtiarkan, diupayakan oleh kita, ya, sehingga akhirnya kita bisa selamat dengan ilmu yang kita miliki. Ya, kita bisa selamat dengan ilmu yang kita miliki. Ya, karena ilmu itu bukan seberapa banyak kita paham, ilmu itu bukan seberapa banyak ya kita mengkoleksinya, tapi yang paling penting dalam ilmu itu adalah bagaimana caranya agar kita terus bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ya, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah. Ya, sekali lagi, ya, ini adalah bab yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, bab terus untuk memperbaiki niat kita, memperbarui niat kita setiap harinya. Ya, jangan sampai kita luput dari yang namanya memperbaharui niat ya dalam menjalani hari-hari kita. Insya Allah sahabat Al-Quran, ya, saya izin menyampaikan informasi beberapa waktu yang akan datang. Insya Allah kita akan mulai kembali, nanti ada beberapa program yang akan kita buat ya di bulan April. Insya Allah ya kita akan jalankan kembali tadabur salat khusyuk, karena salat khusyuk masih ada ya beberapa pertemuan yang belum terlaksana ya. Nanti kita akan coba buat. Kemarin kita terakhir di bab ruku ya, belajar sholat khusyuk, dan sudah 5 bulan kita belajar sholat khusyuk ya, Masya Allah ya. Kita belajar sholat khusyuk udah sampai 5 bulan atau sekitar 5 kali 4, 20 pertemuan. Insya Allah kita akan mulai kembali di bulan April. Bagi yang ingin ikutan, nanti bisa ikutan sholat khusyuk dari bab ruku dan i'tidal. Insya Allah di bulan April kita akan mulai kelasnya. Kemudian juga di bulan April insya Allah kita akan adakan tadabur eksklusif ya, khusus selama 10 hari lagi via Zoom insya Allah. Dan di bulan April insya Allah kita akan belajar tentang bab surga. Ya, kita akan mempelajari tentang surga, tadabur ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan surga insya Allah. Kenapa Ustadz kita akan membahas tadabur tentang surga? Karena supaya memotivasi kita dalam beramal kembali. Ya, di bulan Syawal seringkali kita mengalami penurunan ya, penurunan sehingga ya kita harus apa namanya di-up lagi nih semangatnya ya. Masuk surga itu mudah atau susah ya Bunda? Masuk surga itu mudah atau susah? Bunda. Ya, Masya Allah ya, nanti kalau kita kita pelajari insya Allah kita akan ya menyadari bahwasannya masuk surga itu sebetulnya mudah. Isyarat dari Al-Qur'annya surat Al-Baqarah wa basyiril ladzina amanu
wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat. Nah, nanti kita akan bahas di situ. Insyaallah nanti pengumumannya akan kita, jelaskan nanti ketika live berlangsung atau nanti kita akan informasikan, begitu ya. Baik, ini saja yang kita bisa pelajari, hanya kurang lebihnya mohon maaf, ya nanti kita insyaallah akan bertemu lagi besok dalam kajian, tadabbur Al-Qur'an harian. Niatkan dari malam hari ini ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan, eee, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya besok pagi kita bisa ikutan kajian tadabbur Al-Qur'an lagi. Baik, cukup ya insyaallah untuk malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.